Mermaid in Love Dua Dunia episode ke-8 part yang ke-1. Kala itu Benji merasa kesepian karena Mermaid Ariel akan pergi dengan Eric. Tak lama kemudian Benji mendapat telepon dari seseorang. Ternyata itu panggilan telepon dari Eric. Eric bertanya soal keberadaan Ariel, namun Benji bilang bahwa Ariel nggak sedang bersama dirinya. Meski demikian, Eric nggak percaya. Eric pikir jika Benji sengaja nggak memberitahunya agar Ariel nggak bisa bantu Eric. Di tempat lainnya, tepatnya di rumah Eric, TJ dan Jody sedang asik sarapan. Tak lama kemudian, Om Jackie datang menghampiri mereka berdua. Om Jackie meminta mereka berdua menyisakan makanannya untuk Eric. TJ bilang bahwa tadi mereka ke kamar Eric, tapi Eric nggak ada di sana. Tiba-tiba saja Dipa datang. Om Jackie pun menanyakan Eric kepadanya. Dipa jawab bahwa dia baru sampai dan nggak tahu Eric ada di mana. Ternyata nggak ada satu orang pun yang tahu Eric ada di mana. Om Jackie, TJ, dan Jody segera menelpon Eric, tapi Eric mereject panggilan telepon dari mereka bertiga. Karena merasa khawatir, Om Jackie pun menyuruh TJ, Jody, dan Dipa untuk segera mencari Eric. Di saat mereka hendak pergi, Katya datang bersama dengan Gavin mengirim sarapan untuk Eric atas permintaannya Diva. Tapi Diva bilang bahwa sarapan itu kini sudah nggak ada gunanya lagi karena Eric nggak ada di rumahnya. Di tempat lainnya, ternyata Eric pergi menemui Benji. Eric terus memaksa Benji untuk memberitahunya di mana Ariel berada. Meski Eric memaksanya untuk bicara, Benji tetap gak bisa bilang di mana Ariel berada karena dia sendiri nggak tahu Ariel ada di mana. Tak berselang lama, di tengah perdebatan antara Eric dan Benji, Mermaid Ariel datang dan melerai mereka berdua. Eric masih mencurigai Benji, tapi Ariel bilang bahwa tadi dirinya memang gak akan datang, tapi akhirnya Ariel memutuskan untuk datang juga. Di sisi lainnya, kini Mermaid Stella juga sudah sampai di daratan. Dengan menggunakan kekuatan dari gelang dan kalung ajaibnya, dia bisa berubah lagi menjadi manusia. Namun sayangnya, Mermaid Stella belum bisa berjalan seperti layaknya manusia pada umumnya. Hal itu tentu saja membuat dia menjadi pusat perhatian orang-orang yang berpapasan dengannya. Akhirnya Mermaid Stella pun mencari tahu cara belajar berjalan seperti manusia pada umumnya dari internet menggunakan HP-nya. Saat dia fokus berlatih, ternyata Mermaid Mita, Mermaid Norin, dan Mermaid Westy melihatnya. Mereka semua hendak merebut kembali gelang dan kalung ajaibnya itu. Kini Mermaid Stella sepertinya sudah mulai terbiasa berjalan menggunakan kaki. Ketika Mermaid Stella hendak menyeberangi jalan, dia hampir saja tertabrak oleh motor TJ, Jody, dan Gavin. Seperti biasanya, Mermaid Stella dan Dipa selalu saja bertengkar jika bertemu. Kala itu Jody terpesona dengan kecantikannya Mermaid Stella. Dia mengajak Mermaid Stella untuk ikut bersamanya. Awalnya Mermaid Stella nggak mau ikut, namun setelah mendengar mereka semua hendak mencari Eric, Mermaid Stella langsung semangat untuk ikut bersama dengan mereka. Di balik semak-semak, Mermaid Mita, Mermaid Norin, dan Mermaid Westy kesal melihat Mermaid Stella ikut bersama dengan para cowok ganteng idaman mereka. Sayangnya mereka nggak bisa ikut karena mereka sedang dalam wujud mermaid. Untung saja Mermaid Mita punya ide untuk menghubungi Benji. Kebetulan sekali saat itu Benji sedang hendak meminjam mobilnya Pak Bejo. Mermaid Mita meminta tolong kepada Benji untuk menjemput dirinya, tapi Benji menolaknya karena Benji hendak menyusul Mermaid Ariel dan Eric ke gua mermaid. Kala itu Ratu Neptuna baru saja terbangun dari tidurnya. Saat melihat jam waker, dia terkejut karena jamnya masih menunjukkan pukul 5. Ratu Neptuna bingung harus ngapain karena hari masih subuh. Tak lama kemudian salah satu pengawal istana mermaid datang. Dia mengatakan bahwa dari tadi dia bolak-balik ke kamar Ratu Neptuna untuk mengingatkan sarapan pagi. Tapi Ratu Neptuna masih tertidur pulas, bahkan sampai jam 10 pagi. Ratu Neptuna jadi sangat yakin jika semua itu adalah ulah dari Mermaid Stella agar Mermaid Stella dan mermaid lainnya bisa pergi bersenang-senang ke daratan. Hal itu tentu saja membuat Ratu Neptuna sangat marah. Di tempat lainnya, Benji berpapasan dengan Mermaid Mita, Mermaid Norin, dan Mermaid Westy. Mereka bertiga sangat bersyukur bisa bertemu dengan Benji. Mermaid Mita minta tolong agar Benji mau mengantar mereka menyusul Mermaid Stella karena dia sedang memakai gelang dan kalung ajaibnya. Awalnya Benji menolak karena dia harus segera menyusul Mermaid Ariel. Namun karena ketiga mermaid itu terus saja mendesaknya, akhirnya Benji mau menolong mereka semua. Namun dengan syarat, jika mereka bertemu dengan Mermaid Stella terlebih dahulu, mereka harus turun. Tapi jika belum ketemu, maka mereka bertiga harus ikut dengan Benji terlebih dahulu ke tempat Mermaid Ariel. Mereka bertiga pun langsung setuju dengan syarat yang Benji berikan itu. Ketika di perjalanan, Katya nggak sengaja melihat Benji. Dia yakin jika Benji sedang mencari Ariel juga. Oleh karena itu, TJ dan yang lainnya segera mengikuti mobilnya Benji. Saat itu Ratu Neptuna datang ke daratan untuk mencari para mermaidnya. Akhirnya dia sampai di bengkelnya Pak Bejo. Tak lama kemudian Om Jackie pun datang ke sana. Seperti biasanya, mereka berdua langsung bertengkar.
Karena malas bertemu dengan Om Jeki, Ratu Neptuna pun memilih untuk pergi. Ketika Om Jeki bertanya kepada Pak Bejo soal mobilnya, karena mobilnya mau dipakai untuk mencari Erik. Pak Bejo bilang bahwa tadi pagi dia bertemu dengan Erik. Dia hendak pergi bersama Ariel ke Goa Mermaid. Ratu Neptuna nggak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Tanpa berlama-lama, Om Jeki pun segera pergi ke mobilnya untuk menyusul Erik. Namun dia terkejut saat tahu bahwa ada Ratu Neptuna di dalam mobilnya. Om Jeki menyuruh Ratu Neptuna untuk turun dari mobilnya, tapi Ratu Neptuna nggak mau. Kini mereka berdua malah sibuk bertengkar. Untung saja ada Pak Bejo yang melerai mereka. Dia bilang bahwa mereka harus segera pergi keburu Erik semakin menjauh. Dengan terpaksa, Om Jeki pun mengizinkan Ratu Neptuna untuk ikut bersamanya dengan dirinya, termasuk juga dengan Pak Bejo. Singkat cerita, kini Erik dan Mermaid Ariel sudah sampai di hutan tempat di mana Goa Mermaid itu berada. Penjaga hutan itu bilang bahwa jarak dari pintu masuk hutan ke Goa Mermaid itu sangatlah jauh. Dia menyarankan agar Erik dan Ariel menyewa perlengkapan camping. Yang lebih mengejutkannya lagi, penjaga itu bilang bahwa mereka harus mencari sendiri Goa Mermaid itu karena goa itu sudah lama menghilang. Sebenarnya yang jadi masalah untuk Ariel adalah jika mereka harus menginap karena Ariel takut jika Erik tahu bahwa Ariel itu adalah seekor mermaid. Belum lama berjalan, Ariel sudah mengeluh kecapean. Erik mengingatkan Ariel untuk gak pingsan karena Erik gak mau menggendong Ariel. Tak lama setelah itu, Mermaid Ariel melihat ada semak-semak yang bergoyang. Hal itu tentu saja membuat Ariel takut dan refleks memeluk Erik. Kini Benji dan ketiga mermaid itu sudah sampai di gerbang masuk lembah cinta. Sesampainya di sana, Benji bertanya kepada petugas hutan itu apa dia melihat Ariel dan Erik. Petugas itu bilang bahwa barusan memang ada dua orang yang masuk ke dalam hutan. Bahkan mereka juga menyewa peralatan camping. Akhirnya Benji pun menyewa alat camping dan mulai masuk ke dalam hutan. Kala itu meski Ariel memegang peta, sepertinya dia mulai nggak tahu arah. Mermaid Ariel pun mulai merasa kesal dan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Erik berusaha untuk melihat keadaan sekitar. Erik sepertinya terlalu fokus dengan peta yang dibawanya sampai-sampai Erik gak menyadari jika dirinya sedang dalam bahaya. Ada seekor ular berbisa yang mendekat ke arahnya. Untung saja Mermaid Ariel melihat ular itu, tapi sepertinya semua sudah terlambat. Ular itu keburu mematuk kakinya Erik. Mermaid Ariel langsung berteriak dan teriakannya itu sampai terdengar oleh Benji. Kini ular itu pun mendekati Mermaid Ariel. Mermaid Ariel terlihat sangat ketakutan. Erik gak bisa menolong Ariel karena Erik sedang kesakitan sehabis digigit oleh ular berbisa itu. Dengan menggunakan tongkat kayu, Mermaid Ariel berusaha membuat ular itu menjauh darinya. Ular itu pun kemudian pergi. Sayangnya kini Erik pingsan tak sadarkan diri. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Erik dan Mermaid Ariel ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial film Mermaid in Love 2 Dunia. Eits, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga ya. Makasih.